Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah kami, agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 12 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tema renungan saat ini adalah talentamu sangat berarti. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Dodo dan Didi adalah dua orang sahabat dalam satu komunitas pelayanan. Setiap kali Dodo bertemu Didi selalu berkata, "Saya tidak memiliki karunia yang menonjol seperti kamu. Kamu bisa berkhotbah, bernyanyi, dan bermain musik. Sedangkan aku tidak ada yang dapat kuberikan dalam pelayanan." Kemudian Dodo berkata untuk menenangkan, "Tuhan pasti telah memperlengkapi kamu dengan suatu kelebihan yang mungkin belum kamu ketahui." Beberapa hari kemudian Dodo membaca berita di koran tentang seorang pemuda yang hampir bunuh diri, tapi selamat karena nasihat seorang sahabat. Di akhir berita itu, Dodo menemukan nama lengkap dan alamat sang penasehat yang telah berhasil menyelamatkan nyawa pemuda tersebut. Ternyata penasehat itu adalah Didi yang ia kenal. Pemuda tersebut bercerita mengenai Didi yang mempunyai segudang kata-kata penghiburan, nasihat, dan dorongan baginya, dan juga bagi banyak teman-temannya yang lain. Dodo melipat kembali koran itu, dan saat itu juga ia menghubungi Didi melalui telepon. "Didi, saya sudah menemukan karuniamu." Kemudian Dodo berbicara kepadanya mengenai berita yang baru saja dibacanya. "Sungguh, saya tidak menyadari hal itu sebagai kelebihan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadaku," jawab Didi dengan penuh semangat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada banyak orang yang tidak memiliki karunia besar di dalam gereja atau pelayanan. Tetapi banyak di antara mereka yang mampu memberikan kata-kata yang menghibur dan membangkitkan semangat kepada orang lain. Mereka adalah orang-orang yang enak diajak berbicara, selalu memberikan petunjuk, saran-saran, dan jalan keluar yang melebihi bantuan secara materi. Kepada mereka inilah orang-orang yang bermasalah datang dan menumpahkan permasalahan mereka. Sebab itu ada yang menjuluki tong sampah yang digemari. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jangan kecewa kalau kita tidak memiliki karunia besar dalam melayani. Mungkin saja kita adalah seorang penasehat yang sudah banyak menolong orang lain melalui nasihat dan penghiburan kita.
Banyak orang yang sedang mencari orang-orang yang mau mendengarkan permasalahan mereka, sekaligus memberi nasihat. Jika saat ini Tuhan sedang menempatkan kita di tengah-tengah orang yang sangat butuh penghiburan, semangat, dorongan, dan saran, berikanlah apa yang ada pada kita. Jangan menganggap orang-orang tersebut sebagai beban, tetapi yakinlah bahwa mereka adalah orang-orang yang disuruh Tuhan untuk datang kepada kita, karena Tuhan telah mempercayakan kita untuk melayani mereka. Jagalah kepercayaan dari Tuhan. Jika melalui nasihat dan kata-kata kita, seseorang dihiburkan dan dikuatkan, serta meninggalkan kehidupannya yang penuh dengan dosa, betapa besarnya karunia itu. Mari kita bangun karakter untuk menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sangat berterima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami untuk menasehati, menghibur, dan memberikan dorongan kepada sesama kami. Pakailah kami lebih lagi, sehingga banyak orang yang dapat merasakan kelepasan, kesembuhan, kelegaan, dan sukacita. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk rencana dan aktivitas kami hari ini. Kami ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita karena berkat-Mu. Dan kiranya tidak hanya kami yang menikmati sukacita, namun setiap orang yang kami jumpai juga turut bersuka cita dan bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bagi pemerintahan, bangsa, dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan juga pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.